Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Ibu mau bertanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Oke, bagus. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sudah siap untuk belajar? Oke, bagus. Jadi, Ibu mau bertanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu memahami pengertian teks narasi, mengetahui strukturnya, serta menulis teks narasi sederhana berdasarkan pengalaman pribadi. Dalam pembelajaran hari ini, kita menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan beberapa kegiatan seperti berdiskusi, mengamati contoh, dan menulis cerita. Nanti hasil tulisan kalian akan dinilai berdasarkan isi cerita, struktur teks narasi, dan penggunaan bahasa yang sederhana. Anak-anak, belajar teks narasi itu penting. Kenapa? Karena melalui cerita kalian bisa menceritakan pengalaman, perasaan, dan kejadian yang pernah kalian alami. Setiap orang itu punya cerita, dan tulisan kalian adalah cara untuk membagikan cerita itu kepada orang lain. Nah, menulis teks narasi juga bermanfaat untuk melatih kemampuan berpikir, meningkatkan imajinasi, dan menambah kepercayaan diri. Jadi, jangan takut salah ya. Tulislah cerita kalian dengan percaya diri, karena setiap cerita itu memiliki nilai dan manfaat. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa ya di sini yang punya pengalaman berkesan? Seperti bermain bersama teman, sahabat, keluarga. Misalnya saat liburan, bermain ke taman, ke pantai, ke kebun binatang, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang mau berbagi cerita secara lisan ke depan? Oke. Nah, pengalaman pribadi seperti yang kalian ceritakan tadi itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk menulis teks narasi. Nah, siapa yang tahu apa itu teks narasi? Ada yang tahu teks narasi itu apa? Oke, good job. Teks narasi itu adalah teks yang menceritakan peristiwa atau pengalaman secara runtut. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menceritakan pengalaman tersebut dalam bentuk teks narasi. Jadi, di sini Ibu akan membagikan satu contoh teks narasi sederhana. Silahkan dibaca dengan seksama dan dipahami. Nah, setelah membaca, coba diskusikan bersama teman sebangku apa saja unsur yang ada dalam teks narasi tersebut. Ada apa aja? Oke, bagus. Ada tokoh, ada waktu, tempat kejadian, latar, dan alur. Anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa sih isi utama dari teks narasi? Ada yang tahu? Oke, betul. Isinya tentang pengalaman dan kejadian. Lalu bagaimana sih struktur teks narasi? Ada yang tahu juga? Ada yang ingin menjawab? Good job. Yaitu ada bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang ingin bertanya tentang cara menulis teks narasi? Jika tidak ingin ada yang ditanyakan, maka Ibu akan membagi kalian dalam kelompok kecil yang beranggotakan 2 orang. Jadi nanti anggotanya itu dalam satu bangku ya, jadi sebangku. Nah, setelah itu diskusikan bersama kelompok kalian, menentukan ide cerita narasi berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing. Nah, nanti Ibu akan berkeliling untuk membantu kalian
Jadi, kalian jangan ragu untuk berdiskusi dan saling berbagi pendapat. Jika masih ada yang belum paham, boleh langsung tanyakan kepada ibu. Nah, setelah berdiskusi, nanti kalian coba tentukan tema dan alur cerita dari ide yang sudah kalian pilih. Anak, sekarang ibu akan mencontohkan bagaimana cara menyusun teks narasi yang baik. Perhatikan, teks narasi itu memiliki 3 bagian. Yang pertama itu awal, tengah, dan akhir. Oke. Nah, ibu sekarang akan membacakan contoh teks narasi. Jadi nanti tolong didengar, diperhatikan dengan seksama dan dipahami. Nah, contoh teksnya yaitu pada hari Minggu aku pergi ke rumah nenek bersama keluargaku. Di sana aku membantu nenek dan bermain bersama sepupu. Aku merasa sangat senang karena bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, sekarang coba perhatikan bagian awal, tengah, dan akhir cerita tersebut. Sudah? Oke, bagus. Setelah ini kita akan menyusun cerita narasi sendiri secara mandiri. Anak-anak, mari kita refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Oke, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana cara menulis teks narasi. Oke, jadi apa manfaat belajar teks narasi menurut kalian? Oke, good job. Benar sekali ya. Jadi dengan belajar teks narasi, kalian bisa melatih kemampuan menulis, berimajinasi, menyampaikan pengalaman dengan percaya diri. Jika ada yang merasa kesulitan menulis, jangan menyerah. Semakin sering menulis, kalian akan semakin pintar. Nah, sekarang silahkan kumpulkan hasil teks narasi kalian. Jika sudah, ibu akan menilai tulisan kalian berdasarkan kesesuaian isi, struktur cerita, unsur narasi, dan penggunaan bahasa yang sederhana. Ibu bangga karena kalian sudah berusaha menulis cerita dari pengalaman sendiri. Anak, ibu mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas usaha kalian hari ini dalam menulis cerita narasi. Kalian sudah berusaha dengan sangat baik. Sebagai tugas, ibu minta kalian mencoba menulis kembali cerita narasi di rumah agar tulisan kalian semakin rapi dan bagus. Nah, sekarang silahkan rapihkan alat tulis kalian dan masukkan ke dalam tas. Jika sudah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dalam hati, mulai ya. Amin. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.